1. Anda bekerja di sebuah tim proyek yang membutuhkan aplikasi baru untuk mempercepat proses kerja. Namun, tim Anda terbagi mengenai pilihan aplikasi yang akan digunakan. Apa yang Anda lakukan? A. Mengusulkan aplikasi yang Anda ketahui paling populer di industri Anda. B. Menyusun analisis perbandingan aplikasi dan menyarankan yang paling efisien. C. Menunggu konsensus di antara anggota tim lain sebelum memberikan pendapat. D. Menggunakan aplikasi yang Anda kuasai meski tidak dipilih oleh mayoritas. E. Membiarkan tim memilih dan menyesuaikan diri dengan keputusan akhir. B. Menyusun analisis perbandingan aplikasi dan menyarankan yang paling efisien. Menyediakan analisis perbandingan yang objektif dapat membantu tim membuat keputusan berdasarkan data dan fakta, bukan hanya preferensi pribadi. A. Mengusulkan aplikasi yang Anda ketahui paling populer di industri Anda. Meskipun popularitas aplikasi bisa menjadi indikator baik, penting untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut juga sesuai dengan kebutuhan tim dan proyek. C. Menunggu konsensus di antara anggota tim lain sebelum memberikan pendapat. Menunggu konsensus bisa baik, tetapi penting juga untuk berkontribusi dengan ide dan analisis Anda agar tim bisa membuat keputusan yang lebih baik. E. Membiarkan tim memilih dan menyesuaikan diri dengan keputusan akhir. Menyerahkan keputusan kepada tim bisa bermanfaat, tetapi bisa mengabaikan kesempatan untuk memberikan masukan yang konstruktif. D. Menggunakan aplikasi yang Anda kuasai meski tidak dipilih oleh mayoritas. Menggunakan aplikasi yang Anda kuasai tanpa mempertimbangkan pendapat tim atau kebutuhan proyek bisa menyebabkan ketidakpuasan dan kurangnya efisiensi. 2. Rekan kerja Anda seringkali kesulitan memahami cara menggunakan perangkat lunak baru yang diperkenalkan oleh perusahaan. Bagaimana Anda membantu mereka? A. Memberikan panduan singkat secara pribadi mengenai cara kerja perangkat lunak. B. Menyarankan mereka untuk mengikuti pelatihan resmi yang disediakan perusahaan. C. Membuat tutorial video singkat untuk membantu mereka memahami langkah-langkahnya. D. Mengajak mereka untuk berkolaborasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi saat menggunakan perangkat lunak. E. Mengabaikan masalah tersebut, karena mereka seharusnya bisa belajar sendiri. C. Membuat tutorial video singkat untuk membantu mereka memahami langkah-langkahnya. Tutorial video yang mudah diikuti dapat memberikan panduan visual yang efektif dan dapat diakses kapan saja, membantu mereka belajar dengan kecepatan mereka sendiri. A. Memberikan panduan singkat secara pribadi mengenai cara kerja perangkat lunak. Memberikan panduan langsung dapat membantu mereka memahami cara menggunakan perangkat lunak secara praktis dan instan. B. Menyarankan mereka untuk mengikuti pelatihan resmi yang disediakan perusahaan. Pelatihan resmi seringkali dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh dan bisa sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin belajar lebih dalam. D. Mengajak mereka untuk berkolaborasi dalam memecahkan masalah yang dihadapi saat menggunakan perangkat lunak. Berkolaborasi bisa membantu mereka merasa didukung, tetapi jika mereka belum memahami dasar-dasar, kolaborasi mungkin tidak cukup efektif. E. Mengabaikan masalah tersebut, karena mereka seharusnya bisa belajar sendiri. Mengabaikan masalah ini tidak mendukung lingkungan kerja yang kolaboratif, dan dapat menghambat perkembangan keterampilan rekan kerja. 3. Anda menemukan bahwa penggunaan teknologi di tempat kerja dapat lebih dioptimalkan, tetapi sebagian kolega Anda merasa tidak nyaman dengan perubahan. Apa tindakan Anda? A. Mengusulkan penggunaan teknologi baru yang lebih sederhana dan mudah dipahami. B. Memberikan pelatihan intensif untuk memastikan semua orang dapat menggunakan teknologi dengan benar. C. Mempersilakan kolega untuk terus menggunakan metode lama sampai mereka siap beralih. D. Menggabungkan metode lama dan baru untuk membuat transisi lebih mulus. E. Mengembangkan panduan bertahap agar kolega dapat belajar teknologi baru secara perlahan. E. Mengembangkan panduan bertahap agar kolega dapat belajar teknologi baru secara perlahan. Panduan bertahap membantu kolega beradaptasi dengan perubahan tanpa merasa terbebani. Ini memungkinkan mereka belajar secara bertahap dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. D. Menggabungkan metode lama dan baru untuk membuat transisi lebih mulus.
Menggabungkan kedua metode dapat mengurangi resistensi terhadap perubahan dan memungkinkan kolega merasa lebih nyaman selama proses transisi. A mengusulkan penggunaan teknologi baru yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Memilih teknologi yang lebih sederhana dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan kolega dan membuat adopsi teknologi baru lebih mudah. B. Memberikan pelatihan intensif untuk memastikan semua orang dapat menggunakan teknologi dengan benar. Pelatihan intensif bisa sangat bermanfaat, tetapi mungkin akan membuat beberapa kolega merasa tertekan jika mereka belum siap untuk perubahan besar. C. Mempersilakan kolega untuk terus menggunakan metode lama sampai mereka siap beralih. Meskipun memberikan keleluasaan, ini dapat menghambat kemajuan tim dan teknologi yang lebih efisien tidak akan diadopsi. 4. Tim Anda menggunakan perangkat lunak berbasis cloud untuk menyimpan data, tetapi ada kekhawatiran mengenai keamanan data. Bagaimana Anda merespons? A. Mengajukan proposal untuk beralih ke perangkat lunak lain yang lebih aman. B. Meminta panduan dari tim IT mengenai langkah-langkah keamanan yang bisa diterapkan. C. Menyarankan agar semua anggota tim selalu mengaktifkan fitur keamanan tambahan. D. Mengabaikan kekhawatiran tersebut karena kepercayaan pada penyedia layanan. E. Menggali informasi lebih lanjut mengenai risiko keamanan dan mengedukasi tim. E. Menggali informasi lebih lanjut mengenai risiko keamanan dan mengedukasi tim. Dengan memahami risiko secara mendalam dan mengedukasi tim, Anda dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan membangun kesadaran mengenai keamanan data di antara anggota tim. B. Meminta panduan dari tim IT mengenai langkah-langkah keamanan yang bisa diterapkan. Tim IT dapat memberikan informasi spesifik dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan keamanan, serta memberikan kepercayaan kepada tim bahwa ada tindakan yang dapat diambil. C. Menyarankan agar semua anggota tim selalu mengaktifkan fitur keamanan tambahan. Mendorong penggunaan fitur keamanan tambahan adalah langkah praktis yang dapat dilakukan semua anggota tim untuk meningkatkan perlindungan data mereka. A. Mengajukan proposal untuk beralih ke perangkat lunak lain yang lebih aman. Beralih ke perangkat lunak lain bisa menjadi solusi jangka panjang, tetapi sebelum mengambil langkah ini, penting untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang ada sudah dioptimalkan dengan langkah-langkah keamanan yang tepat. D. Mengabaikan kekhawatiran tersebut karena kepercayaan pada penyedia layanan. Mengabaikan kekhawatiran tentang keamanan tidak disarankan, karena bisa berisiko tinggi. Menyandarkan sepenuhnya pada penyedia layanan tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut dapat membahayakan data tim. 5. Anda ditugaskan untuk memimpin proyek baru yang melibatkan implementasi teknologi canggih yang belum pernah digunakan sebelumnya oleh tim Anda. Apa yang Anda lakukan terlebih dahulu? A. Mempelajari teknologi tersebut secara mandiri sebelum memulai proyek. B. Mengadakan pelatihan bersama seluruh tim untuk mempersiapkan mereka. C. Melibatkan pihak ketiga yang ahli dalam teknologi tersebut untuk membantu implementasi. D. Memulai proyek secara bertahap, sambil mempelajari teknologi tersebut bersama tim. E. Mengandalkan anggota tim yang lebih berpengalaman dalam teknologi serupa. B. Mengadakan pelatihan bersama seluruh tim untuk mempersiapkan mereka. Pelatihan bersama akan memastikan bahwa seluruh tim memiliki pemahaman yang sama tentang teknologi baru ini, menciptakan rasa percaya diri dan keterlibatan dalam proyek. D. Memulai proyek secara bertahap, sambil mempelajari teknologi tersebut bersama tim. Pendekatan bertahap memungkinkan tim untuk belajar dan beradaptasi secara langsung dalam penerapan teknologi, memberikan ruang untuk evaluasi dan penyesuaian sepanjang proses. C. Melibatkan pihak ketiga yang ahli dalam teknologi tersebut untuk membantu implementasi. Mengandalkan ahli eksternal dapat mempercepat proses pembelajaran dan memastikan bahwa teknologi diimplementasikan dengan cara yang paling efektif. A. Mempelajari teknologi tersebut secara mandiri sebelum memulai proyek. Walaupun penting untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang teknologi, belajar secara mandiri tanpa melibatkan tim mungkin membuat Anda terisolasi dan tidak memanfaatkan potensi kolektif tim. E. Mengandalkan anggota tim yang lebih berpengalaman dalam teknologi serupa. Walaupun anggota tim yang berpengalaman dapat memberikan wawasan berharga, tergantung sepenuhnya pada mereka dapat menciptakan ketergantungan dan mengabaikan pentingnya pelatihan untuk seluruh tim. 6. Dalam rapat,
Seseorang menyarankan penggunaan platform kolaborasi yang menurut Anda kurang efektif. Bagaimana cara Anda menanggapinya? A. Menyampaikan pendapat Anda secara langsung dan mengusulkan platform lain yang lebih baik. B. Mencoba platform yang diusulkan terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian. C. Membiarkan tim mencoba platform tersebut dan beradaptasi dengan keputusan mayoritas. D. Menunjukkan kelemahan platform tersebut berdasarkan pengalaman pribadi Anda. E. Menunggu hasil penggunaan platform tersebut sebelum memberikan masukan lebih lanjut. A. Menyampaikan pendapat Anda secara langsung dan mengusulkan platform lain yang lebih baik. Menyampaikan pendapat dengan jelas dan memberikan alternatif yang lebih baik, dapat membantu tim mengambil keputusan yang lebih informatif. B. Menunjukkan kelemahan platform tersebut berdasarkan pengalaman pribadi Anda. Memberikan informasi berdasarkan pengalaman pribadi, dapat memberi konteks dan membantu tim memahami mengapa Anda merasa platform tersebut kurang efektif. C. Mencoba platform yang diusulkan terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian. Memberikan kesempatan untuk mencoba platform baru dapat membuka pikiran tim dan memberikan pemahaman langsung, tetapi tetap penting untuk menilai efektivitasnya dengan kritis. D. Membiarkan tim mencoba platform tersebut dan beradaptasi dengan keputusan mayoritas. Meskipun penting untuk menghormati keputusan tim, hanya membiarkan mayoritas memutuskan tanpa memberikan masukan kritis dapat berisiko jika platform tersebut benar-benar tidak efektif. E. Menunggu hasil penggunaan platform tersebut sebelum memberikan masukan lebih lanjut. Menunggu hasil dapat mengakibatkan waktu yang terbuang jika platform tidak berfungsi dengan baik, dan Anda mungkin kehilangan kesempatan untuk memberikan masukan yang konstruktif lebih awal. 7. Di tengah proyek yang Anda kerjakan, perusahaan mengumumkan pembaruan besar pada sistem komunikasi internal. Beberapa rekan kerja mengeluh tentang perubahan ini. Apa yang Anda lakukan? A. Menyemangati rekan kerja untuk belajar menggunakan sistem baru dengan cepat. B. Menawarkan bantuan kepada rekan yang mengalami kesulitan dengan sistem baru. C. Menyarankan untuk tetap menggunakan sistem lama sementara waktu sampai terbiasa. D. Menunjukkan manfaat dari pembaruan tersebut untuk meningkatkan produktivitas. E. Mendorong pelatihan lebih lanjut untuk memastikan semua orang bisa beradaptasi. B. Menawarkan bantuan kepada rekan yang mengalami kesulitan dengan sistem baru. Menawarkan bantuan langsung mengatasi kekhawatiran dan membantu rekan-rekan Anda untuk beradaptasi lebih cepat. E. Mendorong pelatihan lebih lanjut untuk memastikan semua orang bisa beradaptasi. Mendorong pelatihan tambahan memastikan semua orang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan sistem baru dengan efektif. D. Menunjukkan manfaat dari pembaruan tersebut untuk meningkatkan produktivitas. Menyoroti manfaat dapat membantu mengubah pola pikir mereka yang menolak perubahan dengan fokus pada hasil positif. A. Menyemangati rekan kerja untuk belajar menggunakan sistem baru dengan cepat. Meskipun memotivasi orang lain penting, hal ini mungkin terlihat dangkal tanpa dukungan atau sumber daya praktis. C. Menyarankan untuk tetap menggunakan sistem lama sementara waktu sampai terbiasa. Saran ini dapat menghambat adaptasi terhadap sistem baru dan memperpanjang ketidaknyamanan dengan perubahan. 8. Anda diminta untuk memberikan presentasi tentang penerapan teknologi baru di perusahaan kepada tim manajemen. Apa pendekatan terbaik yang Anda ambil? A. Fokus pada keuntungan bisnis dan produktivitas yang dapat diberikan oleh teknologi tersebut. B. Menyampaikan detail teknis secara mendalam untuk menunjukkan kemampuan teknologi. C. Mengombinasikan manfaat praktis dengan sedikit detail teknis agar mudah dipahami semua orang. D. Menunjukkan bagaimana teknologi tersebut dapat menghemat biaya dalam jangka panjang. E. Mengutamakan umpan balik dari pengguna teknologi di perusahaan lain yang telah sukses. Menerapkannya. C. Mengombinasikan manfaat praktis dengan sedikit detail teknis agar mudah dipahami semua orang. Pendekatan ini memastikan bahwa presentasi Anda mencakup keuntungan yang jelas dan langsung,
sambil memberikan informasi teknis yang cukup untuk mendukung klaim tersebut tanpa membingungkan audiens. A. Fokus pada keuntungan bisnis dan produktivitas yang dapat diberikan oleh teknologi tersebut. Menekankan keuntungan bisnis, membantu tim manajemen melihat nilai tambah yang konkret dari penerapan teknologi baru, yang sangat relevan bagi pengambilan keputusan mereka. D. Menunjukkan bagaimana teknologi tersebut dapat menghemat biaya dalam jangka panjang. Memberikan perspektif tentang penghematan biaya juga menarik bagi manajemen. Karena mereka selalu mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pengeluaran. E. Mengutamakan umpan balik dari pengguna teknologi di perusahaan lain yang telah sukses menerapkannya. Menyertakan studi kasus atau testimoni dapat memberikan kredibilitas tambahan dan menunjukkan bahwa teknologi tersebut telah berhasil di tempat lain, tetapi fokus utama harus tetap pada penerapan di perusahaan sendiri. B. Menyampaikan detail teknis secara mendalam untuk menunjukkan kemampuan teknologi. Detail teknis bisa menjadi penting, tetapi jika terlalu mendalam, ini dapat menyebabkan kebingungan dan kehilangan perhatian audiens. Ini seharusnya menjadi bagian kecil dari presentasi keseluruhan. 9. Saat bekerja dari jarak jauh, Anda menyadari bahwa koneksi internet Anda tidak stabil, sehingga mengganggu komunikasi dengan tim. Apa yang Anda lakukan? A. Menggunakan koneksi alternatif yang lebih stabil, meski membutuhkan biaya tambahan. B. Memberitahu tim mengenai kendala Anda dan mencari solusi bersama-sama. C. Berusaha menyesuaikan jadwal kerja Anda dengan waktu saat koneksi lebih stabil. D. Mengandalkan komunikasi tertulis melalui email atau aplikasi pesan untuk menggantikan pertemuan video. E. Menghubungi penyedia layanan internet untuk menyelesaikan masalah, meskipun akan memakan waktu. B. Memberitahu tim mengenai kendala Anda dan mencari solusi bersama-sama. Transparansi dalam komunikasi adalah kunci. Dengan memberitahu tim tentang masalah yang Anda hadapi, Anda menciptakan kesempatan untuk menemukan solusi yang lebih efektif, mungkin dengan penyesuaian jadwal atau metode komunikasi lainnya. A. Menggunakan koneksi alternatif yang lebih stabil, meski membutuhkan biaya tambahan. Jika memungkinkan, mencari koneksi alternatif yang lebih stabil dapat membantu menjaga kelancaran komunikasi dan produktivitas, meskipun ini bisa menambah biaya. D. Mengandalkan komunikasi tertulis melalui email atau aplikasi pesan untuk menggantikan pertemuan video. Sementara menunggu perbaikan koneksi. Menggunakan komunikasi tertulis bisa menjadi solusi sementara yang efektif untuk memastikan aliran informasi tetap berlangsung. C. Berusaha menyesuaikan jadwal kerja Anda dengan waktu saat koneksi lebih stabil. Mencari waktu ketika koneksi lebih baik dapat membantu, tetapi ini lebih merupakan solusi jangka pendek dan tergantung pada fleksibilitas tim. E. Menghubungi penyedia layanan internet untuk menyelesaikan masalah, meskipun akan memakan waktu. Meskipun penting untuk menyelesaikan masalah koneksi, ini bisa menjadi proses yang memakan waktu dan mungkin tidak memberikan solusi cepat untuk masalah komunikasi saat ini. 10. Tim Anda menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan sistem teknologi baru ke dalam infrastruktur yang ada. Bagaimana Anda menyelesaikan masalah ini? A. Menyusun strategi integrasi yang melibatkan pengujian menyeluruh sebelum implementasi penuh. B. Menghubungi tim dukungan teknis untuk mendapatkan solusi yang sesuai. C. Mengusulkan agar sistem lama tetap digunakan sambil perlahan-lahan mengintegrasikan sistem baru. D. Membagi tugas di antara tim agar lebih fokus pada bagian-bagian integrasi yang kompleks. E. Menggali lebih dalam terkait kompatibilitas sistem dan melibatkan pihak ketiga jika diperlukan. A. Menyusun strategi integrasi yang melibatkan pengujian menyeluruh sebelum implementasi penuh. Menyusun strategi yang baik dengan melakukan pengujian menyeluruh, membantu memastikan bahwa sistem baru dapat berfungsi dengan baik, dengan infrastruktur yang ada sebelum diterapkan sepenuhnya. Ini mengurangi risiko masalah besar saat implementasi. E. Menggali lebih dalam terkait kompatibilitas sistem dan melibatkan pihak ketiga jika diperlukan. Memahami masalah kompatibilitas sistem secara mendalam dan melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian, bisa sangat membantu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah integrasi yang mungkin tidak terlihat pada awalnya. C. Mengusulkan agar sistem lama tetap digunakan sambil perlahan-lahan mengintegrasikan sistem baru.
Menjaga sistem lama aktif selama fase transisi, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi tim, serta waktu untuk menyelesaikan masalah integrasi tanpa kehilangan akses ke fungsi penting. D. Membagi tugas di antara tim agar lebih fokus pada bagian-bagian integrasi yang kompleks. Membagi tugas di antara anggota tim dapat meningkatkan efisiensi dan fokus, tetapi ini lebih efektif setelah strategi integrasi dasar sudah ditetapkan dan dilakukan pengujian. B. Menghubungi tim dukungan teknis untuk mendapatkan solusi yang sesuai. Meskipun penting untuk mendapatkan dukungan teknis, ini biasanya lebih sebagai langkah reaktif. Pendekatan yang lebih strategis sebelumnya biasanya lebih efektif dalam mengatasi tantangan integrasi sistem.